selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pagi hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi. Baik, topik yang akan kita bahaskan pada pagi hari ini adalah Yesus memanggil murid-muridnya. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Itu lagu dengarlah judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, kira-kira perasaan apa dari adik-adik tadi saat menyanyikan lagu ini? Dan masih ingatkah adik-adik akan murid-murid Yesus yang pertama? Oke. Murid-murid Yesus adalah jumlahnya 12. Yang Andreas, Yakobus, Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Oke. Lalu, apakah kita semua juga termasuk murid Yesus? Oh yes, tentunya kita semua adalah murid-murid Yesus. Oke. Adik-adik sekalian, lagu yang baru kita dengar mengantar kita semua kepada suatu penyadaran bahwa sampai saat ini Yesus masih memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Mengapa Ia memanggil kita? Karena Yesus adalah sangat mencintai kita. Ia ingin menjadikan kita sebagai temannya,
abad seperjalanannya. Oke. Lantas apa yang harus kita lakukan? Oke. Di sini juga mari kita menyimak dan memahami pengalaman masing-masing berkaitan dengan panggilan kita. Oke, di sini juga kita akan mendengarkan sebuah kisah berjudul Wawancara dengan Pastor Franz SMM. Wawancara dengan Pastor Franz. Pastor, bisakah Anda ceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Maka ketika lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan ke SMK yang saat itu disebut SMEA. Saya memilih jurusan akuntansi, dan di SMK inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan, baik di sekolah maupun di wilayah. Seperti ikut OMK, ikut KOR, dan sebagainya. Tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya mulai merasakan benih-benih panggilan itu bertumbuh. Seiring dengan itu, cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis. Begitu lulus SMK, saya memberanikan diri meminta izin orang tua untuk masuk seminari. Seperti yang sudah saya duga, orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Bagaimana bisa akhirnya orang tua mengizinkan? Karena melihat kemauan saya yang sudah bulat, saya masih ingat yang dikatakan oleh ayah saya waktu itu bahwa kalau itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, tak ada seorang pun manusia yang dapat menghalanginya. Akhirnya dengan berat hati, orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari. Setelah diizinkan, kisah selanjutnya seperti apa, Pastor? Saya akhirnya mendaftar, mengikuti sejumlah tes masuk seminari, dan lolos untuk tinggal di asrama. Awalnya memang cukup berat harus tinggal di asrama, berpisah dengan orang tua, dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya. Bagi saya, semua godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan yang harus saya jalani. Dan puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam dan saya tetap setia menjalani panggilan hidup imamat ini. Sungguh saya sangat merasa bahagia dengan pilihan ini, karena saya memiliki waktu yang cukup untuk mengabdikan diri melayani Tuhan dan sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Begitulah sekilas perjalanan panggilan hidup imamat saya. Cerita yang sangat menarik. Terima kasih, Pastor. Semoga jejak perjalanan panggilan hidup dan imamat Pastor Franz terus menghasilkan buah di ladang Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Selanjutnya kita mendalami tentang kisah wawancara dengan Pastor
France. Baik, saya minta adik-adik sekalian untuk merumuskan arti suatu panggilan hidup berdasarkan cerita di atas. Dan apa makna panggilan hidup bagi dirimu berdasarkan cerita di atas. Ini sebagai refleksi untuk adik-adik. Oke. Dan mari kita menonton dan menyimak pesan kitab suci. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Oke, selanjutnya mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama dulu. Oke. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, pendalaman kitab suci Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28, dan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ini untuk kerja kelompok. Oke. Ada pertanyaannya, ceritakan bagaimana secara garis besar panggilan murid-murid Yesus atau bagaimana prosesnya dan bagaimana pula reaksi orang yang dipanggil Yesus. Siapa saja nama 12 murid Yesus yang disebut sebagai 12 rasul? Dari kalangan apa saja 12 murid Yesus tersebut? Dalam Injil Matius ya yang baru kita dengar, difirmankan bahwa syarat untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus.
dan jelaskan maksud dari masing-masing syarat tersebut. Berdasarkan bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Dan rumuskanlah 4 ciri atau cara hidup yang khas dari jemaat perdana. Apakah cara hidup jemaat perdana tersebut masih terpelihara sampai sekarang? Berilah contoh. Ini adalah sebagai pekerjaan kelompok dan yang akan dipresentasikan minggu depan. Baik adik-adik, untuk peneguhan dari bacaan tersebut, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Dan peneguhan syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti Yesus. Kisah panggilan pada murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Dia yang mengambil inisiatif yang pertama. Dan reaksi murid yang dipanggil Yesus beragam. Ada yang menanggapi Yesus secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ada pula murid yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus sampai saat ini pun Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya, menjadi partnernya, dan mewartakan sukacita kerajaan Allah. Oke. Dan teman-teman juga bisa nonton di YouTube atau di mana saja untuk menambahkan wawasan adik-adik. Oke. Selanjutnya buat refleksi pribadi seperti tugas yang di atas tadi, buat refleksi pribadi dan juga buat pekerjaan kelompok. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.